Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini kita bertemu lagi dalam agenda bagaimana belajar di rumah dalam rangka supaya tidak terjadi penyebar luasan penularan virus corona. Nah, belajar di rumah dapat dimanfaatkan dengan berbagai macam cara. Berikut caranya. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan COVID-19 sebagai pembelajaran di rumah. Namun sebelum cara-cara yang akan saya jelaskan di belakang nanti, kita akan melihat apa sebenarnya virus corona ini. COVID-19 itu adalah virus yang bernama corona, yang lama sudah ada, namanya juga corona, dan ini muncul di tahun 2019 sehingga bernama COVID-19 dan merebak menjadi pandemi ke seluruh negara di dunia ini. Sudah 150 negara lebih terjangkit virus corona ini, sehingga para guru perlu menyikapi bagaimana virus corona dipakai sebagai topik pembelajaran di dalam rumah oleh anak. Jadikan anak justru lebih antusias untuk melihat apa sebenarnya virus corona daripada anak ketakutan dengan virus itu. Dekatkan anak dengan virus corona, niscaya anak akan paham dengan apa itu virus corona. Berikut cara-cara pembelajarannya. Ada beberapa cara untuk belajar di rumah dalam rangka supaya anak-anak kita terisolasi dari penularan penyakit COVID-19. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Kita tidak boleh ngawur untuk memberikan tugas pada anak-anak. Tetap saja perhatikan tujuan kurikulumnya. Untuk 2 minggu ini, seminggu ini, tujuannya apa? Tujuan itu dijabarkan agar menjadi operasional dan sederhana. Yang kedua, jangan sampai anak belajar justru dia terkena oleh virus itu. Contoh, belajarnya harus berkelompok, belajarnya harus ke pasar, belajarnya harus ke tempat kerumunan. Tidak boleh. Belajarnya harus mandiri supaya tidak terkontaminasi teman-teman yang lainnya. Nah, yang ketiga, materi harus dikemas dengan bagus, jangan terlalu susah. Mentang-mentang di rumah lalu diberi beban yang sangat banyak, dan jangan terlalu ringan. Santai saja, dan niatnya memang anak-anak itu agar tidak tertular oleh penyakit virus corona. Nah, yang keempat, tagihannya sederhana saja berupa hal-hal yang menarik. Nah, lalu bagaimana penerapan untuk mata pelajaran? Berikut ini, perhatikan. Ada beberapa contoh untuk penerapan belajar di rumah. Bahasa Indonesia dapat menggunakan COVID-19 sebagai topik, sebagai materi untuk mengembangkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, anak diperbolehkan membuat teks eksplanasi. Dia menjelaskan apa sih sebenarnya COVID-19 itu, siapa yang melakukan pencegahannya, bagaimana cara-cara pencegahannya, dan mengapa COVID-19, lalu bagaimana posisinya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Dapat menggunakan teks prosedur, bagaimana menulis langkah-langkah pencegahan virus corona, bagaimana cara menghindari virus corona, bagaimana menjadi hidup sehat, bagaimana urut-urutan perilaku sehat. Bisa menggunakan tulisan puisi. Sang anak membuat puisi yang topiknya tentang COVID-19. Bisa membuat cerita pendek, tentu mudah sekali membuat cerita pendek. Atau membuat pictures, tulisan ringan tentang COVID-19. Yang IPS, tentu dia bisa melihat negara mana yang terkena penyebaran virus ini. Dan ini sangat menarik, bagaimana lumpuhnya hubungan sosial satu dengan yang lain. Yang ekonomi, tentu ada beberapa orang yang mengalami pemunduran penghasilan, ada yang memperbesar penghasilan.
Yang IPA tentunya dia bisa menganalisis virus ini dengan virus-virus yang lain. Yang lainnya ada HIV, ada flu burung, ada SARS, itu bisa digabungkan. Yang PPKN bisa jadi untuk perilaku bagaimana kebersamaan untuk melawan antivirus ini. Melawan dengan antivirus, melawan kepanikan. Lalu yang agama tentu lebih menguatkan bagaimana beribadah, berdoa. Pokok semua mata pelajaran bisa dilakukan di dalam rumah oleh anak. Tetapi ingat, yang paling penting syarat berikut ini. Bagaimana syaratnya? Syarat belajar di rumah dia harus menarik dan menantang. Bagaimana tugas itu menarik? Guru harus mencari internet, online, alamat-alamat web, lalu alamat-alamat yang lain yang bisa diunduh, dilihat oleh anak-anak. Kemudian buatlah kemenarikan. Contoh, hasil tugasnya berbentuk peta pikiran. Hasil tugasnya berbentuk 10 amplop yang isinya tentang materi. Dan berikutnya hasilnya juga bisa berupa skema. Pokoknya ini bisa divariasikan oleh guru sehingga tugasnya menjadi menarik dan menantang, tidak menyusahkan siswa. Justru jangan sampai mata pelajaran membuat anak untuk lembur. Dia kecapean sehingga staminanya menurun. Padahal karantina di rumah ini anak harus tetap sehat, gizinya harus bagus, tidurnya harus cukup, dan olahraganya juga harus cukup. Maka hindari penugasan yang melelahkan sampai melembur, sampai malam tidak tidur hanya untuk mengerjakan tugas, pada akhirnya besoknya lunglai, sakit. Justru itu tidak boleh. Bagaimana tugas itu dikerjakan cukup 1 atau 2 jam saja. Dan beritahu guru lain memberi tugasnya jangan bertubi-tubi. Bagaimana tidak? Dari 7 mata pelajaran semua memberi tugas dan anak harus menyelesaikan tugas itu, tentu ini memberatkan siswa. Nah, ini yang tidak boleh. Beri tugas yang ringan, mungkin laporannya berupa lagu, berupa tulisan, berupa cerita, berupa gambar, berupa peta pikiran, berupa skema, berupa bola yang sudah ditulisi. Pokok dia harus menyenangkan dan tidak melelahkan anak. Demikian pertemuan kita di Kak Yatno Bintang. Salam Kak Yatno Bintang, sampai bertemu di tempat lain.